Nah, kemarin kan gua udah sempat nunjukin tuh gimana caranya gua ngebongkar trik-trik busuk dari para scammer penjual akun Mobile Legends. Dan ya, seperti biasa, tentu aja harus ada korban dulu nih. Dan kali ini korbannya ya gua sendiri. Kita udah bahas soal scammer di Instagram. Nah, scammer yang sebelumnya itu biasanya nyasar ke kalian yang masih belum terlalu paham apa itu rekber dan gimana sistemnya. Jadi banyak yang kejebak bukan karena ceroboh, tapi karena emang belum tahu aja. Gila, makasih banyak Mina, makasih banyak. Makasih banyak Mina, sumpah arigato Mina. Di segmen video kali ini kita pindah ke platform yang udah sangat umum di dunia percebian cuy. Dan kayak yang udah bisa kalian tebak, apalagi kalau bukan Facebook ya kan. Di sini tuh sarannya jual beli akun, dari yang beneran jualan sampai yang niatnya emang nipu. Bye-bye. Thank you. 50 rupees. Okay, 50 rupees. Nah, fokus pembahasan gua adalah soal rekber. Buat yang masih bingung, rekber itu singkatan dari rekening bersama, dimana lu nyewa jasa orang buat jadi pihak ketiga supaya transaksi kelihatan lebih aman. Jadi uang dipegang dulu tuh sama admin, barang dikirim, baru uang dilepas. Secara konsepsi aman-aman aja ya. Tapi masalahnya cuy, nggak semua admin rekber itu bisa dipercaya. Justru disinilah banyak orang kejebak. Karena apa? Karena kebanyakan admin rekber itu udah main bareng sama si scammer. Mereka satu tim, polanya hampir selalu sama. Pas lo lagi nyari akun, terus nemu penjual yang kelihatan ya oke-oke aja, tiba-tiba ada yang nawarin, pakai admin gua aja biar aman. Padahal itu admin bukan pilihan lo, tapi admin versi mereka sendiri. Adminnya itu kelihatan meyakinkan cuy, akunnya verified, postingan rapi, testimoni segudang, followersnya ribuan. Tapi jangan ketipu dulu cuy, setelah ditelusurin, kebanyakan itu cuma followers palsu. Testimoninya editan, bahkan akun hasil beli ya kan. Dan begitu transaksi jalan, duit udah masuk ke admin, akun dikirim setengah-setengah atau malah nggak dikirim sama sekali. Ujung-ujungnya penjual hilang, admin hilang, lo cuma bisa bengong. Nah, di video kali ini gua bakal ngebongkar satu persatu ciri-ciri admin rekber palsu, lengkap sama contoh kasusnya. Jadi pastiin kalian simak videonya sampai habis biar nggak jadi korban berikutnya. Disclaimer dulu ya cuy, gua sangat nggak merekomendasikan buat jual beli akun. Kenapa? Ya resikonya gede. Entah lu bakal ketemu scammer atau malah adminnya yang ikutan main curang. Jadi anggap aja konten ini cuma buat gambaran dan edukasi, biar kalian tahu pola penipuannya. Dan biarin gua aja yang keluar modal buat series bongkar-bongkar penipuan kayak gini cuy. Aduh. Nah, balik lagi. Di video kali ini gua bakal berperan sebagai pembeli yang super polos. Ya nggak polos-polos amat sih. Anggap aja udah sedikit paham lah soal perekberan. Tapi justru disitulah letak serunya. Dengan posisi sebagai pembeli, gua pengen lihat gimana cara mereka mainin korban dari awal sampai akhir. Dan untuk konten kali ini, yang bakal gua jadiin bahan adalah transaksi jual beli akun dengan admin rekber palsu yang kelihatannya itu aman, tapi sebenarnya udah disetting dari awal. Ya, simak aja ya sampai habis. Oke, jadi awalnya itu gua pilih satu user yang niat mau jual akun cuy. Dan ketemulah si ini nih, Floor Collapse. Dia jualan akun yang gak disebutin sih harga akunnya, tapi mengingat gua butuh akun cewek ya kan, jadinya gua putusin buat chat dia duluan. Oke, gua mulai dari sini dulu kali ya. Nah, tadi kan dia nawarin akun kan, terus gua chat lah. Tapi ada yang aneh cuy. Yang aneh tuh, nih kalian lihat. Kenapa pas gua chat dia kok ada tulisan obrolan bisnis gitu? Yang artinya itu dia bikin akun kedua agar nggak ada jejaknya gitu loh. Tuh lihat, bisnis kecantikan dan kesehatan. Ya oke lah. Langsung aja gua chat pas itu. Mas, akunnya masih ada? Ada mas, monggo. Speknya gimana mas? Sesuai di foto aja mas, bisa rekber, aman. Login apa itu mas? Muntun mas. Bisa cek email ya? Iya. Anjir kok ngegas banget ya. Kayak caps lock anjir. Itu beneran aman mas. Takut di hack saya.
Rekor siapa enaknya mas? Aman mas, 100%. Mau Juli atau Ndut? Wah, Juli saya tahu tuh. Oh ya, BTW, harganya berapa mas? Harganya itu 75.000 aja mas. Gak bisa nego lagi itu. Ayolah, nego lagi lah. Kan, ini kan Facebook gitu loh. Bisa lah pasti nego-nego gitu kan. Gak bisa mas, udah net 70 udah mas, biar 10.000-nya buat si Juli. Totalnya jadi 80.000. Yaudah deh. Tapi beneran jadi kan mas? Terus ini dia kayak ngeyakinin gua ya kan, kalau ini beneran Juli. Pas itu udah gua cek kan, beneran Juli sih, soalnya udah gua follow ya kan. Ya mas, udah bener yang itu, bikin grup mas. Oke. Mas, di FB ini saya nggak bisa bikin grup. Saya pakai akun yang lain mas. ACC ya. Yang mana? Patrick ini. Udah. Setelah beberapa lama dia pun bikin grup ya kan. Nah, ini bagian lucunya ini. Tuh, udah kelihatan banget pada cek. Oke. Cepol tes. Nah. Siapa penjual, siapa pembeli? Saya penjual, saya pembeli. Bentar. Sebelum lanjut kalian mau lihat dulu gak? Ini siapa anjir, ya ampun. Kok mukanya kayak ini kok kayak apa? Aduh, hampir nyebut gua jok. Masih biji satu gitu loh cuy. Masa nggak tahu? Ya kasih itulah. Baik, saya terapkan peraturannya ya. Pembeli dan penjual bla 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 bla, harga barang jasa deadline dan segala ya kan. Dilarang transfer dulu ke penjual, dilarang keras meminta transfer ke pembeli tanpa izin admin. Oke min. Nah, gua tulis ya kan, gua ketik harganya 70.000, jasanya itu 10.000. Karena kalau nggak salah emang 10.000 Juli itu. Oh ya, BTW kenapa kok masih gua lanjut padahal gua udah tahu kalau ini palsu. Ya nggak apa-apa lah ya. Itu cari konten sih. Sekali-sekali gitu kan. Enggak sekali-sekali sih, ini udah kedua kalinya ini. Gua kena tipu ini. Oke. Baik Kak. Silakan transfer dulu ke nomor ini. Atas nama Nur Faida. Nah, udah gua transfer cuy. 80.000 pas tuh. Baik, dan sudah masuk, silakan penjual memberikan akunnya kepada pembeli. Mas, bentar. Saya siapin akunnya. Oke mas. autangimang21@gmail.com Sultan881. Oke mas, saya login ya. Sorry mas, agak lama. Wifi saya jelek ini. Ini karena saya spam jadi cooldown 6 menit ya kan. Ini karena saya spam jadi cooldown 6 menit ya kan. Oke. Siap. Udah gua main nih bang. Sorry ya, baru sekarang. Aman aja boy. Langsung confirm di grup. Yoi. Nah, kalian lihat nih detiknya. Kok detiknya, menitnya. Nah, gua sekarang udah pegang akunnya cuy. Mungkin gua bakal cek dulu apakah skinnya itu beneran real atau fake. Dan oke, lumayan lah, Kakura skinnya hampir full dan itu dan bla 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 bla. Menit 44 ya. Nah, menit 44, menit 51 udah dihack anjir. Gak ada 10 menit cuy langsung dihack banget. Padahal udah gua amanin semua itu, udah gua kosongin semua ya kan. Udah cek email segala macem, gua cek juga udah kosong ya kan, udah logout device. Masih ada cuy. Gila gak? Ini pakainya nih. Kan gua udah amanin semua tuh. Gak pakai lama, langsung gua tes ombak akunnya. Dan voila, langsung dihack back anjir. Terus gua coba login lagi dan ternyata cepet banget buset. Padahal semua itu udah gua kosongin loh. Udah gua ganti juga email muntunnya pakai email gua. Kok tiba-tiba langsung ke hack back anjir. Aduh, gila banget nih orang, cepet banget. Gila banget. Lapor min. Udah selesai proses pengamanan akun. Monggo ditransfer. Baik. Jika sudah dirasa melakukan proses pengamanan akun, akunnya hanya perlu pencairan.
Nah, si Pak Biji Satu ini gayaan anjir, mau minta nomor-nomor segala macam. Padahal mereka itu sekongkol banget. Oke, nah ini nomornya nih. Nomor 1231543 654. Set. Bentar Min, akunnya dihack lagi, gila. Tahan dulu dananya. Loh, ada apa ini? Lah, hack apaan kocak? Akunnya dihack balik kocak. Untung lu TF. Refund Min, refund. Mau tahu gua? Apaan bang? Apa? Cepet banget gila. Gak ada 10 menit. Tuh lihat. Dari 4 kali 51 anjir. Berapa menit itu? 1 menit cuy. Gila banget, hacker macam apa dia ini? Lah, gua nggak hack kocak, lu fitnah ya. Mau ambil kesempatan lu, dapat akun plus duit balik. Musang lu. Lah, apaan? Beneran nih. Tuh. Apaan kocak? Bohong tuh. Baik. Sudah terbukti akan dilakukan proses refund. Tapi sebelum itu pembeli harus transfer senilai 250.000 untuk melakukan proses refund sebagai jaminan jika ada indikasi kecurangan. Lah, kan udah ada bukti transfernya, Min. Lah, kan udah ada buktinya, Min. Masa gak kelihatan sih? Udah gua SS loh, apa Anda ini? Maaf, kami hanya melakukan sesuai prosedur. Jika tidak dilulaskan, maka uang akan hangus dan uang akan diberikan kepada penjual. Hahaha, makanya tuh jangan nipu loh, lunasin dulu tuh. Yes, iyan banget tuh. Elah, apaan sih? Gak pernah gua kayak gini padahal. Yaudah gua bentar isiin dulu. Yes. Bodohnya malah gua ikutin lagi, ya kan? Ya. Baik, saya tunggu. Ini hanya langkah pencegahan. Karena kami tak dapat memastikan bahwa ada indikasi kecurangan. Santai saja kak, begitu selesai, maka uang akan dikembalikan 100%. Ya ada, nipu banget anjir. Kemarin juga kayak gitu ya kan. Nah udah gua transfer nih 250.000 ya kan. Tuh puas, kece balik duit gua, kece. Baik, uang sudah diterima. Langkah selanjutnya apa lagi? Silakan transfer senilai 500.000 untuk verifikasi bahwa Anda bukanlah penipu. Kan udah barusan. Enak banget. Mohon diselesaikan saja ya kak, agar cepat dilakukan proses pencairan. Gak mau gua. Mana duit gua woi, balikin. Kerjasama ya kalian. Maaf kak. Mohon lakukan perintah yang kami perintahkan terlebih dahulu ya, agar proses transaksi cepat selesai. Gak ada duit gua lagi. Ayolah, mana duit gua? Segera lunaskan atau uang Anda akan hangus total. Ayolah, apaan sih lu berdua? Bakal gua inget nih sampai kapanpun. Gua ikhlasin, awas lu ya. Ketawa lagi si bangsat ini kan. Ya kayak gitulah. Gue udah ngorbanin berapa ini? Kemarin 300.000, sekarang 300.000 lagi. Aduh. Gini amat ya buat dua konten anjir. Hampir banget. Oke, sekian dulu. Jadi